Halo sobat-sobat MB, welcome back to our channel Mind Barter. Oke, di sini teman-teman, selamat datang di konsep video baru kami yang bernama Mind Bridge. Jadi, Mind Bridge ini kami buat namanya di mana kami memahami suatu materi lalu kami menyampaikan kepada teman-teman semuanya gitu. Nah, jadi sini aku mau bahas suatu materi, ya sebenarnya bukan materi ya, fenomena sosial lah yang aku lihat di lingkunganku sendiri seperti keluarga, teman, bahkan diriku sendiri juga mengalami gitu. Kita seringkali terlalu cepat bereaksi daripada berpikir teman-teman. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak selalu rasional gitu. Kemarahan yang bisa membuat rusak hubungan, baru keputusan yang impulsif bisa berujung pada penyesalan, baru reaksi yang tergesa-gesa dapat membuat kita hancur gitu. Nah, jadi di sini aku mau bahas dengan judul besarnya adalah The Emotional Economic. Apa sih itu The Emotional Economic? Nah, sebenarnya The Emotional Economic ini judul yang aku buat sendiri aja teman-teman gitu. Jadi aku membuat analogi struktural dari ilmu ekonomi ke batin manusia gitu kan. Yang dimana kita tahulah dalam ilmu ekonomi itu kan mengajarkan kita untuk mengelola suatu sumber daya yang terbatas karena keinginan manusia tak terbatas gitu kan. Apa aja keterbatasan dalam ilmu ekonomi? Seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, waktu, uang, dan lain-lain. Nah, ternyata dalam batin manusia itu juga memiliki keterbatasan teman-teman. Seperti kesadaran, baru logika, kendali diri atau impuls, perspektif, dan energi mental. Nah, itulah keterbatasan yang ada dalam batin diri manusia gitu. Dan kesadaran itu menjadi barang yang paling mahal di dalam diri kita. Dalam ilmu psikologi ada yang namanya cognitive narrowing dan amygdala hijack. Yang dimana ketika kita kehilangan kesadaran, kita sulit sekali berpikir secara logik gitu. Kita kehilangan kendali diri, kita sukar melihat atau mendengar perspektif orang lain dan kehabisan energi mental. Bukan berarti ketika kita emosi, kita nggak bisa berpikir, nggak gitu teman-teman. Tapi kita lebih tidak memberi jeda aja untuk berpikir jernih gitu. Jadi kesadaran kalah cepat dengan emosi. Kenapa kesadaran menjadi barang yang paling langka? Jadi kesadaran itu tidak muncul secara otomatis teman-teman. Nah, kita sekarang udah dimana di fase kecepatan zaman, teknologi semakin berkembang gitu. Nah, media sosial contohnya, media sosial itu dirancang bukan untuk kita merenung lama, tapi dirancang untuk kita merespon secara cepat gitu. Semakin cepat kita merespon, semakin terlihat kita, semakin cepat kita berkomentar, semakin aktif kita di media sosial, semakin terlihat eksistensi kita. Nah, secara nggak langsung sebenarnya pola ini membuat kita lebih sering bereaksi terlebih dahulu daripada berpikir. Nah, disinilah kesadaran menjadi langka. Nah, yang kedua, ego dan harga diri. Harga diri kita itu, teman, adalah identitas, reputasi, dan martabat kita. Jadi, ketika kita dikritik, kita merasa terancam terhadap aset kita. Ya, sebagai aset lah, harga diri ini adalah aset. Jadi, ketika kita dikritik, aset kita tuh merasa terancam. Nah, jadi, secara psikologi, otak bagian amigdala itu mendeteksi ancaman. Nah, ketika kita merasa terancam, kita masuk mode bertahan. Nah, respon ini jauh lebih cepat dibandingkan otak bagian rasional, yaitu prefrontal cortex. Yang dimana otak bagian rasional ini membutuhkan waktu untuk menganalisis situasi secara tenang. Nah, jadi ketika kita dikritik, kita cenderung merasa kayak langsung membuat tindakan yang tergesa-gesa lah. Kita menyerang balik, kita membalas ancaman tersebut, bukan untuk mencari kebenaran sebenarnya, tapi untuk mempertahankan aset kita yang bernama ego. Oke, baik teman-teman, sebenarnya setiap keputusan yang kita putuskan itu ada yang namanya opportunity cost. Dalam ilmu ekonomi pasti kita nggak asing dengan opportunity cost ini. Apa sih opportunity cost itu? Opportunity cost itu adalah biaya peluang atau biaya pengorbanan gitu.
Jadi setiap tindakan yang kita pilih, keputusan yang kita putuskan, itu ada biaya pengorbanannya. Misalnya, kalian lagi sesi debat ini sama teman-teman kalian, circle kalian gitu. Nah, nggak ada yang mau kalah nih dua-duanya. Dua-duanya sama-sama ego gitu kan. Nah, kalau kalian lanjutin itu akan berdampak pada hubungan jangka panjang pertemanan kalian. Nah, jadi kalau kalian milih untuk berhenti dan mengalah, ya kalian menjaga hubungan jangka panjang pertemanan itu. Itulah opportunity cost. Jadi ketika kalian memilih bertahan, mempertahankan ego kalian, ya kalian bisa merusak hubungan pertemanan kalian secara jangka panjang. Itulah opportunity cost-nya. Nah, kalau kalian milih mengalah, kalian dapat mempertahankan hubungan jangka panjang pertemanan kalian. Itulah biaya yang kalian dapatkan. Jadi, kita harus bisa menghitung setiap tindakan apa yang kita lakukan itu dengan biaya-biaya yang kita keluarkan nantinya. Jadi itulah teman-teman, the emotional economic, seni mengelola emosi dengan ilmu ekonomi. Jadi ya karena aku sering melihat fenomena lingkunganku yang sering membuat keputusan-keputusan yang tidak rasional ketika dirinya lagi dipenuhi dengan emosi, ini mereka buat keputusan, mereka bertindak sehingga keputusan itu sering nyesal di akhirnya gitu. Mungkin apa yang aku sampaikan ini dapat membantu teman-teman untuk mengelola emosinya dengan lebih baik, karena ketika kita dapat mengelola emosi kita dengan baik juga itu melatih kecerdasan emosional kita. Oke, mungkin segitu saja yang bisa aku jelaskan seni mengelola emosi. Sampai jumpa kembali. See you next time.